Untuk membahas lebih mengenai penanganan kasus COVID-19 di Nusa Tenggara Barat, kita sudah bersama dengan Gubernur NTB, Zulkifli Mansyah. Pak Gubernur, Pak Zul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Zul? Alhamdulillah, sorry Zoom-nya nggak bisa nyambung soalnya di Alhamdulillah gunung-gunung ini. tidak apa-apa. Yang penting sudah terdengar suaranya jelas di sini Pak Zul. Bicara soal Oke. angka kasus COVID-19, kalau untuk data terbaru hari ini berapa data hariannya Pak Zul? Saya belum cek jumlah pastinya, tapi dari Satgas kami sejauh ini masih terkendali dengan baik ya. Iya. Walaupun begitu, kita tidak boleh lengah, tetap waspada. Dan saya kira ini jadi sikap semua dari gubernur sampai para bupati wali kota untuk betul-betul lebih berhati-hati dan waspada. Tapi pada saat yang lain juga kami perlu juga tidak membuat masyarakat panik. Iya. Karena dalam kami lihat observasi di lapangan, gara-gara berita hoaks dan lain sebagainya, kadang-kadang orang jadi takut berlebihan. Nah, iya Takut ini berlebihan itu yang membuat jadi tambah buruk gitu. betul. Oleh Jangan karena sampai itu ada ya takut harus berlebih ya. diayun-ayun dengan penuh kehati-hatian, protokol kesehatan tetap dijaga, gitu. Tetap waspada, tidak boleh lengah, memperketat dengan PPKM dan lain sebagainya. Tetap memberi sinyal optimis masyarakat. Iya. Nah, sampai mereka selalu punya pekerjaan, memang gampang tapi aduh sekarang. Ya, ya. Pak Zul, bicara yang patut diapresiasi kan angka positif COVID-19 perharinya di bawah 100 di Provinsi NTB selama 3 pekan terakhir. Tentu ini patut diapresiasi. Sebenarnya langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemprov NTB, Pak Zul, untuk menekan angka COVID di sana? Kalau menurut kami ya, saya saat jempol pada Polda, yang luar biasa. Dan dari mengatakan begitu juga teman-teman di TNI, Pak Danrem ngambil komandan itu, jadi sama menjadi yang luar biasa, Pak Sekda, semua bersatu. Iya. Ada Pak Zul, maaf, sambungannya tampaknya terputus Pak Zul. Kami akan perbaiki komunikasi, tapi tadi dijelaskan oleh Gubernur NTB Zulkifli Mansyah bahwa sinergi, kekompakan antara seluruh pemangku kebijakan, baik itu pemerintah Provinsi NTB, kepolisian, TNI, juga ini jadi kunci utama untuk menurunkan kasus COVID-19 di pemerintah Provinsi NTB. Kita masih akan perbaiki sambungan dengan Gubernur NTB. Pak Zul, izin sudah bergabung kembali? Tampaknya masih belum terdengar. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan, saudara, kasus positif COVID-19 di Nusa Tenggara Barat, angkanya dalam 3 pekan terakhir terus mengalami penurunan. Perharinya mencapai angka di bawah 100 orang. Pak Zul, Pak Gubernur. Pak Zul sudah bergabung kembali. Mohon maaf, tampaknya ada gangguan komunikasi karena tadi disebutkan juga ada kendala sinyal di sana sehingga memang komunikasi kita sempat terputus meskipun tadi di awal sempat dijelaskan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah bahwa memang yang diupayakan adalah untuk menurunkan terus angka kasus positif COVID-19 sambil terus mewaspadai adanya varian baru. Hingga hari ini data terakhir saudara, angka positif COVID-19 di NTB tercatat 15.110 kasus dengan 13.670 orang dinyatakan sembuh dan 822 orang masih diisolasi di rumah sakit. Pak Gubernur, kami coba lagi komunikasinya. halo. Halo, nah sudah kembali terdengar. Terima kasih sudah bergabung kembali Pak Zul. Terima kasih. Iya, tadi menyambung yang Pak Zul sampaikan, jadi sinergi antar berbagai pihak seperti apa Pak Zul? Ya, tapi kami ini bersinergi itu betul-betul pertemuan rutin dengan WA group yang tetap intensif gitu, benar-benar kompak. Nah, karena menurut kami hanya dengan kekompakan pekerjaan berat ini bisa kita handle dan atasi. Termasuk kedisiplinan warga juga dipantau terus ya Pak? Ya, halo? Kedisiplinan warga juga tentu jadi faktor utama ya Pak Zul ya? Kita harus mengakui ya, warga ini kan jenuh juga lebih dari setahun.
Jadi karena itu ya kita memang ya tarik ulur gitu. Jadi kalau kita melihat perkembangannya agak memburuk, tentu akan pengetatan dengan persuasif, terutama menyangkut misalnya masalah tempat ibadah. Ya. Di NTB masalah penutupan masjid misalnya ini jadi sensitif sekali. Kalau tempat ibadah ditutup tapi misalnya mal harus dibuka. Jadi memang harus dengan dialog yang konstruktif. Jadi selama setahun lebih ini dialog terus dilakukan dengan warga ya. Lalu Pak Gubernur, soal adanya varian baru ini diwaspadai tentu kan oleh pemerintah Provinsi NTB. Sebagai mana Pemprov NTB mewaspadai adanya varian baru ini untuk menekan angka kasus COVID di sana? Halo? Halo Pak Gubernur, bisa mendengar suara saya Pak? Iya. Ya. Memang varian baru ini sudah ada 13 kasus di Nusa Tenggara Barat sekarang. Yang membuat kewaspadaan kami jadi lebih ditingkatkan. Ya. Tapi pada saat yang bersamaan kami tetap mengedukasi masyarakat untuk tidak juga panik berlebihan. Karena kadang-kadang yang membuat imunitas itu turun, kondisi tambah memburuk itu karena berita-berita yang membuat panik gitu. Ya. Jadi menyeimbangkan antara keduanya yang jadi tugas kami. Alhamdulillah lah dengan komunikasi yang baik dan instrumen yang cukup lengkap dengan kepolisian, dengan TNI, kemudian tenaga kesehatan, direktur rumah sakit kami yang luar biasa, Bupati Wali Kota, alhamdulillah sejauh ini so far so good. Mungkin ini kan bisa jadi juga contoh untuk daerah lainnya. Mencari titik seimbangnya tadi agar warga tetap waspada termasuk adanya varian baru tapi tanpa panik itu seperti apa Pak Gubernur? Ya harus dicontoh dengan keteladanan gitu. Memang kan kadang-kadang kita harus menunjukkan dalam perbuatan gitu. Kalau misalnya kita semua panik gitu, masyarakat kan ngelihat pemimpinnya juga. Ya. Nah, begitu juga kalau ceroboh berlebihan misalnya. Jadi menyeimbangkan ini yang kita ingin bahwa protokol kesehatan ditegakkan, COVID tetap dikendalikan, tapi pada saat yang sama ekonomi tidak boleh mati. Karena bagaimanapun kami kan daerah wisata misalnya. Yang betul-betul juga sangat tergantung pada kedatangan para wisatawan ke tempat kami. Tapi di sisi yang lain kita coba genjot pertanian gitu, pertambangan yang kebetulan tidak terlampau kena imbas ini, sehingga mudah-mudahan lah gini, walaupun berat, tapi ada cahaya di ujung terowongan. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Gubernur, semoga tetap bisa teratasi dan kita sama-sama mewaspadai adanya varian baru. Sehat selalu, Zulkifli Mansyah, Gubernur NTB, terima kasih telah bergabung di Kompas Petang.